Oke, kita kembali bertemu lagi dalam mata kuliah struktur senyawa anorganik. Mungkin seperti yang semua sudah tahu bahwa karena satu dan lain hal untuk beberapa hari ini perkuliahan secara tatap muka itu ditiadakan dulu. Mudah-mudahan paling tidak dengan metode perkuliahan semacam ini, dimana mungkin nggak bisa tatap muka langsung, tapi paling tidak saya membantu Anda untuk menjelaskan beberapa poin-poin yang sudah ada di dalam PPT yang saya sediakan. Itu bisa lebih membantu adik-adik untuk memahami topik bahasan kita. Oh iya, kalau misalnya dengar ada lagu di latar belakang, nggak apa-apa ya, Dek ya. Saya nggak bisa mikir soalnya kalau nggak ada lagu. Baiklah. Untuk sesi kali ini, pokok bahasan kita adalah tentang ikatan ion, ikatan ionik. Jadi seharusnya tidak terlalu susah deh, karena kan waktu SMA sudah pernah. Kemudian juga waktu kimia dasar 1 itu juga sudah dipelajari. Jadi kita ini cuma menggali lebih dalam saja. Nah, untuk beberapa sub pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang pertama adalah sebelum masuk ke ikatan ionik ya kita mesti tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ikatan kimia. Kemudian juga setelah itu baru kita masuk ke apa yang dimaksud dengan ikatan ion. Kemudian ikatan ion itu kan membentuk senyawa ionik. Nah, jadi karakteristik senyawa-senyawa ionik itu apa saja? Kemudian setelah karakteristik senyawa ionik, salah satu materi yang menurut saya penting ketika kita membicarakan tentang senyawa ionik itu adalah energi gizi atau lattice energy ini. Kemudian setelah energi gizi, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan polarisasi yang terjadi di dalam senyawa ionik. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada dicatat dulu pertanyaannya, nanti mungkin bisa ketemu saya langsung untuk nanya, atau kalau misalnya minggu depan kita sudah bisa kuliah tatap muka langsung, itu bisa langsung nanya ke saya. Oke? Sip, baiklah. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu deh ya, apa yang dimaksud dengan ikatan kimia. Jadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan ikatan kimia itu adalah gaya yang menghubungkan. Kemudian setelah dia menghubungkan antar atom, bagaimana si gaya ini bisa mempertahankan atom tersebut untuk saling terikat satu sama lain. Jadi, yang dimaksud dengan ikatan kimia adalah gaya yang menarik dan kemudian mengikat atom tersebut supaya saling berikatan satu sama lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kok atom itu mau repot-repot membentuk ikatan kimia? Karena pada dasarnya ya sama saja. Prinsipnya seperti yang pernah saya katakan beberapa minggu yang lalu, segala sesuatu itu ingin mencapai keadaan yang sestabil mungkin. Yang lebih, kalau misalnya sudah stabil ya mereka ingin lebih stabil lagi. Makanya kan 2 minggu yang lalu kan kita membicarakan kenapa dia mengisi, kenapa elektron mengisi orbital dengan cara tertentu. Yang penting adalah gimana caranya nih supaya bisa berada dalam kondisi yang paling stabil. Sama, pembentukan ikatan itu tujuannya adalah mencapai kondisi yang sestabil mungkin. Dan ingat, semakin stabil kondisi itu biasanya tingkat energinya semakin rendah. Nah, jadi tujuan terjadinya pembentukan ikatan atau kenapa atom membentuk ikatan itu adalah tujuannya supaya mencapai keadaan yang lebih stabil. Ikatan kimia itu secara umum bisa kita bedakan. Ada yang namanya ikatan intramolekular, jadi ikatan dalam satu molekul antara atom. Itu ada ikatan kovalen dan ikatan ionik.
Kemudian juga selain ikatan antar atom dalam yang membentuk suatu molekul, antar molekul yang terbentuk ini lalu juga bisa saling berinteraksi satu sama lain. Atau gaya intermolekuler, dan ini biasanya memang tidak sekuat ikatan antar atom sih. Kalau ikatan intramolekuler itu ada ikatan kovalen, ada ikatan ionik. Ikatan intramolekuler ini adalah ikatan antar atom di dalam suatu molekul. Nah, kalau ikatan intermolekuler itu adalah interaksi antar molekul. Ingat ya, jangan sampai lupa lagi bedanya atom apa, ion apa, molekul apa. Kalau ikatan intermolekuler itu bisa ada interaksi antar dipol, kemudian juga ada gaya dispersi London, kemudian juga ada ikatan hidrogen. Oke. Nah, karakteristik atom seperti yang sudah kita bicarakan di beberapa minggu sebelumnya. Karakteristik atom, terutama bagaimana dia berinteraksi dengan atom lainnya, itu basically akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana konfigurasi elektron dari atom tersebut. Dan yang memegang peranan paling penting dalam interaksi antar atom ini adalah yang namanya elektron valensi. Elektron valensi, semuanya masih ingat ya? Apa yang dimaksud dengan elektron valensi? Elektron valensi itu definisi paling gampang aja ya, elektron yang paling luar yang ada dari suatu atom. Nah, ingat nggak kemarin bagaimana kenapa suatu atom lebih mudah untuk melepaskan elektron, sementara atom lain itu lebih ogah-ogahan. Kemudian ada atom yang lebih mudah daripada melepaskan elektron, dia lebih suka menarik elektron. Bedanya apa? Kenapa yang satu lebih suka menarik elektron? Kenapa yang satu justru lebih suka melepaskan elektron yang dia miliki? Pada dasarnya, itu mereka lakukan supaya kulit terluarnya itu terisi penuh. Kulit yang paling luar terisi penuh. Dengan beberapa catatan loh ya, masih ingat kemarin selain terisi penuh, kondisi yang juga stabil itu juga kalau misalnya setengah penuh ya. Nah, kemudian supaya mereka bisa mencapai kondisi yang stabil ini, di mana kondisi yang stabil adalah mereka memiliki kulit yang terisi penuh, mereka itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Entah mereka memberikan elektron, atau sebaliknya, bukannya memberikan elektron, mereka malah menarik elektron dari atom lainnya. Atau kalau misalnya mau fair nih, daripada cuma ngasih begitu saja, atau memberi begitu saja, atau bukannya ngasih, mereka malah meminta elektron untuk dipakai sendiri, lalu mereka berbagi bersama, sama-sama menggunakan elektron dipakai sama-sama di dalam satu orbital. Kalau misalnya ini terjadi, lalu terbentuklah yang namanya ikatan antar atom. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa gas-gas mulia itu jarang sekali ada yang membentuk ikatan atom? Ingat nggak waktu kita membahas tentang jari-jari atom, jari-jari atom itu ada yang disebut juga radius kovalen radi. Itu kan di tabel yang menyebutkan tentang jari-jari atom kovalen itu, yang gas mulia itu kosong karena mereka tidak pernah membentuk ikatan antar sesamanya. Ingat, pokoknya gas mulia itu adalah gas-gas yang paling sombong, gas-gasnya para sultan aja. Kenapa? Yaitu tadi, karena gas mulia ini mereka konfigurasi elektronnya itu kulit terluar dari gas mulia itu sudah terisi penuh
Sehingga mereka tidak perlu lagi mengikat elektron, mereka tidak perlu lagi memberikan elektron yang sudah mereka miliki, ataupun menggunakan elektron secara bersama-sama. Nah, jadi karena konfigurasi elektron gas mulia itu kulit terluarnya sudah terisi penuh, maka mereka tidak lagi perlu membentuk ikatan untuk mencapai kestabilan. Oke. Kita mulai dari ikatan ionik. Ikatan ionik itu, sebelum bisa paham apa itu ikatan ionik, harus tahu dulu apa itu ion, ya kan? Ion itu kalau misalnya partikel tersebut bermuatan. Ion itu bisa atom bisa menjadi ion, molekul juga bisa menjadi ion. Jadi ion adalah atom atau molekul yang sudah bermuatan, entah dia bermuatan positif atau dia bermuatan negatif. Suatu atom itu bisa melepaskan elektron. Kalau dia melepaskan elektron, otomatis dia jadi bermuatan positif yang disebut sebagai kation. Sementara kalau misalnya atom tersebut mengikat elektron tambahan, maka atom tersebut sekarang berubah menjadi ion yang kita sebut sebagai anion. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif, sementara anion adalah ion yang bermuatan negatif. Ini masih ingat semua kan ya? Nah, rata-rata kalau golongan logam itu dia cenderung lebih mudah melepaskan elektron sehingga menjadi ion bermuatan positif atau kation, sementara unsur-unsur non-logam itu kebalikannya deh. Dia justru lebih mudah untuk mengikat elektron sehingga kelebihan muatan negatif, maka dia lalu berubah menjadi ion bermuatan negatif yang disebut anion. Nah, kalau dia sudah berubah menjadi ion, otomatis dia akan punya muatan positif. Kalau dia punya muatan positif, maka ion yang bermuatan positif ini lalu bisa mengalami tarik-menarik dengan ion yang muatannya berlawanan dengan dirinya. Jadi, ikatan ionik itu terbentuk tidak hanya karena serah terima elektronnya saja, deh. Kan dulu ke SMA kan ngafalinnya ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk akibat serah terima elektron dari satu atom ke atom lain. Gak cuma sampai di situ. Serah terima elektron itu hanya mengubah suatu atom menjadi ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif. Ikatan ioniknya lalu terbentuk setelah apabila si ion bermuatan positif ini lalu mengalami gaya tarik elektrostatik dengan ion yang bermuatan negatif tadi. Nah, di situ kuncinya. Gaya tarik-menarik antara ion positif dengan ion negatifnya ini. Di sini sebagai contoh adalah kalium. Kalium seperti yang kita sudah tahu, kalium golongan berapa? Golongan 1A. Kalau dia golongan 1A, maka otomatis dia memiliki 1 elektron valensi. Sementara temannya di sini adalah atom fluor. Fluor itu adalah golongan halogen, ya. Halogen golongan 7A. Nah, sementara si kalium memiliki 1 elektron valensi, fluor itu memiliki 7 elektron valensi. Ingat nggak tadi? Ini dia dalam kondisi yang kurang stabil. Kenapa? Serba nanggung untuk mencapai kondisi di mana konfigurasinya itu adalah kulit terluarnya itu terisi penuh. Bagi atom kalium, supaya kulit terluarnya terisi penuh, itu dia sebetulnya kan punya 2 cara ya. Kulit terluarnya itu terisi penuh kalau misalnya dia diisi oleh 8 elektron. Sekarang dia bisa melakukan itu dengan cara dia
mencari tambahan 1 elektron, mencari tambahan 7 elektron, sehingga dia dikelilingi 8 elektron, which is susah. Anda mau nyari di mana 7 elektron? Atau alternatif yang lebih mudah adalah dia melepaskan 1 elektron yang dia miliki ini, sehingga kulit terluarnya sekarang adalah yang sudah penuh 8 elektron tadi. Nah, sebaliknya si atom fluor ini kondisi kebalikannya, dia ini sudah punya 7 elektron valensi. Tinggal nambah 1 aja lagi, dia itu udah penuh gitu loh. Nah, kalau sudah penuh seperti ini, supaya dia penuh terisi 8 elektron valensi, daripada melepaskan 7 yang dia miliki, lebih gampang kalau dia nyari 1 lagi aja, ya kan? Nah, oleh karena itu, kebetulan si K tadi, dia kondisinya gimana deh? Dia akan lebih mudah mencapai kestabilan dengan kulit terluar yang terisi penuh. Kalau misalnya yang sebiji nganggung ini dia lepaskan. Lalu itulah yang terjadi. Elektron yang dilepaskan oleh kalium, jadi si kalium ini melepaskan 1 elektron. Karena dia melepaskan 1 elektron, dia jadi kation bermuatan positif, ion bermuatan positif plus 1. Dan elektron yang dilepaskan oleh oleh atom kalium ini lalu diikat oleh atom fluor tadi, sehingga atom fluor menjadi ion fluorida. F itu fluor, F- itu fluorida, F2 itu fluorin. Nah, sekarang si ion K ini dia bermuatan positif, sementara ion F dia bermuatan negatif. Lalu apa yang terjadi kalau ada muatan positif dengan muatan negatif? Otomatis ya, yang terjadi adalah ion K plus tadi lalu mengalami gaya tarik-menarik antar muatan yang berbeda ini dengan si ion F-. Terbentuklah ikatan ionik antara K positif dengan F-. Itu ikatan ionik. Gampang ya, Dek, ya sebetulnya. Yang penting, jadi urutan terbentuknya ikatan ionik, satu atom melepaskan elektron sehingga dia menjadi ion bermuatan positif atau membentuk kation, sementara atom lain itu mengikat tambahan elektron sehingga dia menjadi ion bermuatan negatif, lalu antara kation dengan anion tadi saling tarik-menarik membentuk suatu molekul. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa dicatat dulu pertanyaannya, nanti kalau ketemu saya langsung bisa ditanyakan. Oke.